Pasukan khusus Angkatan Darat Tier 1 menguasai operasi di wilayah musuh dengan kecepatan, kerahasiaan, dan jangkauan strategis. Berikut adalah 10 pasukan khusus Angkatan Darat paling elit yang dirancang untuk menjalankan misi tersulit saat situasi semakin genting dan dukungan semakin minim. Korps Komando Troepen KCT merupakan pasukan khusus utama Angkatan Darat Belanda yang dikenal cepat, disiplin, dan mudah berintegrasi dengan mitra NATO. Melalui kemampuan serbuan udara, aksi langsung, pengintaian, serta infiltrasi laut, tim kecil KCT mampu bergerak cepat di wilayah musuh untuk mengumpulkan informasi dan menyerang target tertentu tanpa meninggalkan jejak besar. Senjata perorangan dan sistem optik modern yang mereka gunakan meningkatkan kemampuan deteksi serta akurasi jarak dekat. Hal yang sangat krusial saat misi mengutamakan kecepatan dan kendali penuh. Keterbatasan utama unit ini adalah skala operasi. KCT memiliki dukungan angkut mandiri dan jangkauan strategis yang lebih terbatas dibanding unit di atasnya, sehingga lebih efektif sebagai kekuatan koalisi daripada pasukan pemukul mandiri di tingkat global. Joint Task Force 2 JTF-2 adalah pasukan khusus utama Kanada yang dirancang untuk misi presisi dengan mengandalkan kerahasiaan, kecepatan, dan integrasi intelijen yang kuat. Kemampuan mereka dalam penyelamatan sandera, aksi langsung, dan penyergapan rahasia memberikan Kanada opsi respons efektif terhadap target bernilai tinggi yang sulit ditangani pasukan konvensional. Penggunaan senjata dan alat komunikasi modern membantu tim berkoordinasi di bawah tekanan serta tetap terhubung selama operasi yang sensitif secara politik. Keunggulan JTF-2 dibanding peringkat sebelumnya bukan sekedar keahlian, melainkan kemampuan memberikan dampak cepat dan senyap di lingkungan paling ekstrim sesuai penugasan dari Kanada. Komando Special Craft Day. Komando Special Craft Day atau KSK merupakan pasukan khusus Angkatan Darat utama Jerman yang dirancang untuk beroperasi di wilayah konflik yang jauh atau dikuasai musuh, di mana ketepatan lebih diutamakan daripada jumlah pasukan. Kemampuan pengintaian khusus, aksi langsung, dan penerjunan udara memungkinkan mereka melacak target, menguasai medan, serta menghancurkan pusat komando sebelum pasukan besar tiba. Senjata ringan modern Eropa dan integrasi kuat dengan elemen pendukung Jerman maupun NATO meningkatkan fleksibilitas mereka di medan tempur, terutama saat misi membutuhkan perpaduan antara gerakan senyap dan dukungan konvensional. Kelebihan KSK adalah kemampuannya untuk beralih dari pengumpulan informasi langsung ke aksi penyerangan tanpa membutuhkan bantuan pasukan lain. Namun pembatasan politik dan ukuran pasukan yang kecil membatasi ruang gerak mandiri mereka. Special Air Service Regiment. Special Air Service Regiment atau SASR adalah pasukan khusus utama Angkatan Darat Australia yang dibentuk untuk operasi jarak jauh di wilayah dengan jarak dan medan yang ekstrim. Tugas pengintaian mendalam mereka memberikan informasi garis depan bagi komando atas, sementara kemampuan penerjunan udara, perang gurun dan hutan, serta optik canggih membuat tim kecil ini mampu bertahan hidup dan beroperasi di seluruh kawasan Indo-Pasifik dengan dukungan minimal. Sistem komunikasi modern dan kemampuan bekerja sama dalam koalisi sangat penting karena unit ini seringkali harus bekerja bersama mitra, berbagi intelijen dengan cepat, dan menyerang target tanpa memicu perhatian besar. Kombinasi ini memberikan jangkauan operasi yang nyata, khususnya untuk pengawasan dan penyergapan presisi. Kendalanya terletak pada sarana angkut strategis dan elemen pendukung canggih. Australia mampu menerjunkan tim yang hebat, namun tidak selalu didukung oleh infrastruktur pertahanan yang mendalam. Zewikrom. Zewikrom adalah pasukan khusus utama Polandia dengan reputasi yang dibangun dari seleksi ketat, pengalaman tempur nyata, dan jenis misi yang efektif di berbagai medan konflik. Kemampuan mereka dalam penyergapan presisi, penanggulangan terorisme, serta infiltrasi amfibi dan udara memberikan fleksibilitas tinggi saat operasi harus bergerak dari laut, udara, atau melalui jalur darat yang terbatas. Peralatan modern standar barat dan kemampuan integrasi dengan pasukan khusus NATO
membuat mereka mudah menyatu dalam rencana sekutu yang lebih besar tanpa kehilangan identitas aslinya. Hal ini menjadikan Chrome kekuatan pengganda yang tangguh untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam misi koalisi pada tingkat tertinggi. Terbatasannya ada pada kedalaman strategis. Chrome memiliki jangkauan global mandiri serta elemen pendukung khusus yang lebih sedikit dibanding unit-unit di atasnya, sehingga pengaruh mereka kuat namun kurang meluas. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, pastikan kamu sudah like video ini dan subscribe ke Atlas Militer. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu mana pasukan khusus yang posisinya kurang tepat atau justru dinilai berlebihan. 1RR Pima. 1RR Pima merupakan resimen pasukan khusus utama Angkatan Darat Prancis yang unggul dalam keseimbangan antara aksi rahasia dan pengintaian mendalam, infiltrasi jarak jauh, pengintaian khusus, aksi langsung, dan penerjunan udara memungkinkan mereka beroperasi di wilayah musuh untuk mendukung penyergapan strategis maupun pengumpulan intelijen. Doktrin mereka dirancang untuk menguasai medan tempur sebelum pasukan konvensional tiba, menjadikannya sangat bernilai dalam operasi ekspedisi di luar negeri. Kekuatan resimen ini bukan pada jumlah pasukannya, melainkan pada ketepatan, fleksibilitas, dan kemampuan menghasilkan dampak besar dengan kehadiran yang sangat minimal. Kolmoskin adalah resimen pasukan khusus elit Angkatan Darat Italia yang dibentuk untuk aksi langsung dan perang tidak konvensional di lingkungan yang kompleks. Latihan penerjunan udara, sabotase, penyergapan rahasia, serta kemampuan maritim memberikan militer Italia sebuah unit ringkas yang mampu bergerak cepat dan menyerang tanpa banyak terdeteksi. Penggunaan sistem infanteri barat yang modern meningkatkan keandalan serta performa tim saat dituntut bergerak cepat dan adaptif. Keunggulan unit ini terletak pada keseimbangan antara serangan rahasia dan dukungan taktis. Mereka bisa melakukan penyergapan presisi, pengintaian, serta misi tingkat teater tanpa memerlukan pergerakan besar. Keterbatasannya adalah jangkauan strategis dan cakupan misi yang belum menyamai posisi tiga besar, meski perbedaan tersebut sangat tipis. Sayeret Matkal. Sayeret Matkal adalah unit misi khusus utama Angkatan Darat Israel yang kekuatan utamanya terletak pada pengintaian mendalam untuk menentukan target strategis tingkat nasional. Pengintaian strategis, operasi intelijen khusus, aksi langsung, infiltrasi senyap, serta operasi malam hari yang sangat matang membuat mereka sangat efektif untuk misi yang membutuhkan kerahasiaan tinggi. Unit ini dirancang untuk penyusupan jauh ke wilayah lawan, sehingga mampu mengidentifikasi target, mengumpulkan intelijen, dan mengeksekusi operasi sensitif di belakang garis pertahanan musuh dengan persiapan yang sangat singkat. Pola operasi ini memberi Israel instrumen untuk tindakan pencegahan dan serangan rahasia yang dapat mengubah konstelasi regional. Unit ini juga dioptimalkan untuk misi berbasis intelijen, di mana hancurnya target lebih penting daripada ukuran pasukan yang dikirim. Kendalanya adalah ukuran pasukan dan spesialisasi yang sempit, membuat jangkauannya tidak seluas posisi dua besar teratas meski memiliki kualitas luar biasa. Special Air Service. Special Air Service atau SAS merupakan resimen operasi khusus utama Angkatan Darat Inggris dengan doktrin yang bertumpu pada kecepatan, gerakan senyap, dan inisiatif taktis. Kemampuan aksi langsung, penanggulangan terorisme, pengintaian khusus, penerjunan udara, serta patroli mendalam memberikan cakupan misi yang efektif di lingkungan berbahaya, di mana pasukan konvensional akan kesulitan bersembunyi atau bertahan hidup. Komunikasi canggih dan rencana misi yang sangat fleksibel menjadi krusial karena SAS seringkali harus beradaptasi secara langsung, mandiri, dan menyerang target dengan peringatan yang sangat minim. Nilai penting SAS mencangkup aspek taktis sekaligus strategis. Budaya patroli mendalam mereka juga membuat pasukan dapat beroperasi dalam waktu lama dengan jejak minimal. Keterbatasannya bukan pada kualitas, melainkan pada kedalaman sistem pendukung, karena struktur militer Amerika Serikat memberikan unit di posisi puncak sumber daya yang lebih besar, integrasi yang lebih luas, serta dukungan yang lebih kuat di seluruh rantai misi.
Hal inilah yang membuat posisi terakhir menjadi paket perang khusus paling lengkap dalam daftar ini. First Special Force Operational Detachment Delta. First Special Force Operational Detachment Delta atau Delta Force menempati posisi puncak karena memadukan seleksi super ketat, fleksibilitas misi, dukungan tingkat nasional, serta integrasi mendalam dengan ekosistem operasi khusus tercanggih di Amerika Serikat. Kemampuan penyelamatan sandera, penanggulangan terorisme, aksi langsung, pengintaian rahasia, serta metode infiltrasi tingkat lanjut membuat mereka mampu bergerak di seluruh spektrum perang khusus dengan fokus yang tajam. Dukungan intelijen penuh mengubah cara mereka bertempur karena penentuan target, rute perjalanan, pengawasan, hingga eksekusi sudah terintegrasi sejak awal perencanaan misi. Hal ini sangat krusial saat menghadapi target bernilai tinggi. Delta Force dapat memadukan dukungan tersebut dengan pasukan gabungan Amerika Serikat yang lebih luas. Artinya dukungan angkut udara, intelijen, serangan presisi, dan opsi evakuasi dapat disiapkan secara khusus untuk misi mereka dengan tingkat integrasi yang sulit ditandingi unit lain. Delta Force bukan sekedar unit taktis, melainkan instrumen strategis yang dirancang untuk merusak sistem pertahanan musuh, melumpuhkan simpul-simpul kunci, dan menghasilkan dampak yang dapat mengubah jalannya kampanye militer. Kombinasi lengkap antara kemampuan, dukungan, adaptabilitas, serta dampak operasi inilah yang menempatkannya di peringkat pertama. Posisi puncak ini ditentukan oleh kombinasi terbaik antara dukungan, adaptabilitas, dan jangkauan operasi yang paling lengkap. Menurut kamu sendiri, pasukan khusus mana yang paling layak berada di peringkat pertama? Jangan lupa like dan subscribe ke Atlas Militer. Selanjutnya, tonton video yang sudah muncul di layar kamu sekarang.